I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know budrek dan sakit kepala tung budrek tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda. Sekarang kita serius. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mutasi gen. Mutasi gen atau biasa yang disebut mutasi titik terjadi karena perubahan urutan 1 atau 2 pasang basa DNA yang menyusut gen. Yang pertama adalah mutasi diam atau silent mutation. Nah, sekarang kita akan mengubah substitusi basa nitrogen dari kodon ketiga yaitu CGA menjadi CGO. Tetapi asam aminonya tetap sebagai arginin. Hal ini terjadi karena satu asam dapat berkodekan oleh beberapa kodon. Peristiwa ini disebut mutasi diam atau silent mutation. Yang kedua adalah mutasi salah arti atau yang disebut missense mutation. Nah, dari kodon yang keempat kita ganti huruf A dengan huruf C. Tetapi perubahan seperti ini biasanya menghasilkan protein yang tidak bermanfaat sehingga kurang aktif. Dari asam amino lisin menjadi asparagin. Peristiwa ini disebut dengan mutasi salah arti atau missense mutation. Yang ketiga adalah mutasi tanpa arti atau yang disebut no-sense mutation. Dari kodon ketiga kita ganti huruf C dengan huruf U. Dari sini terjadi kodon stop atau pemberhentian mutasi sehingga terjadi no-sense mutation, yaitu di mana kodon sudah berhenti karena tidak ada kecocokan kode dengan asam amino. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi pada mutasi kromosom. Yang pertama adalah delesi. Delesi pada mutasi kromosom adalah perubahan materi genetik kromosom akibat adanya penghapusan atau pengurangan struktur dan jumlah kromosom tertentu. Yang kedua adalah duplikasi. Duplikasi pada mutasi kromosom adalah perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom akibat adanya penggadaan struktur dan jumlah kromosom tertentu. Yang ketiga adalah inversi parasentris. Adalah inversi yang terjadi berupa terbaliknya segmen tertentu tetapi tidak melewati sentromer. Di sini contoh yang saya berikan pada segmen FGHIJ yang kemudian menjadi JIHGF. Yang keempat adalah inversi perisentris. Adalah inversi yang terjadi ketika segmen yang terbalik melewati sentromer. Contoh yang saya berikan ialah pada segmen DE bertukar dengan segmen FG. Yang kelima adalah translokasi resiprok yang membutuhkan 2 kromosom. Translokasi resiprok terjadi pemataan di kedua segmen non-homolog yang kemudian saling bertukar fragmen, tidak kembali ke rumahnya semula.